Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jo. Selamat datang di channel Perjalanan Waktu. Nah, jadi teman-teman, di video ini gue bakal menceritakan beberapa pengalaman yang udah gue rasakan selama ini. Nah, jadi kejadian ini gue alami itu di tahun 2019. Nah, tepatnya di salah satu kota di Jawa Tengah, kota Cepu. Nah, jadi waktu itu awalnya tempat gua kerja, perusahaan gua itu menang sebuah tender. Oh iya, perusahaan gua ini ada di bidang konstruksi. Kebetulan tender yang gua menangin ini ada di daerah Jawa Tengah, di daerah Cepu, di daerah Blora. Nah, singkat cerita, dan gue diharuskan untuk membuat sebuah gedung baru di kampus tersebut. Nah, mungkin nama kampusnya nggak perlu gue sebutin ya, tapi buat lo semua yang tinggal di daerah sana pasti tahu ini kampus. Dan ini kampus emang terkenal cerita-cerita seramnya. Jadi perusahaan kita itu ngebentuk satu tim buat dikirim duluan ke sana buat kita survei lokasi dan mencari tempat buat kebutuhan perusahaan. Nah, jadi kebetulan gue juga nggak diberangkatkan di dalam tim pertama karena ada beberapa hal yang harus gue urus dulu di Jakarta. Nah, jadi singkat cerita, sebulan kemudian kerjaan gue pun juga udah diharuskan untuk mulai karena emang waktu yang kita dapatkan itu kalau nggak salah cuma 1 tahun. 1 tahun itu juga target, tapi sebelum 1 tahun itu diharuskan untuk udah selesai. Nah, jadi tim pertama dan beberapa orang pekerja udah diberangkatkan ke daerah sana. Tapi karena terjadi beberapa keterlambatan, akhirnya gue dan beberapa orang ditugaskan untuk menyusul ke daerah tersebut. Gue nyampe di sana, semuanya biasa aja, semuanya normal. Maksudnya, gue nggak ngeliat ada hal-hal yang mencurigakan atau nggak hal-hal yang aneh, dan kejadian ganjil yang lainnya itu nggak ada. Jadi mereka tetap seperti biasa gitu, bekerja biasa. Nah, biasanya kalau di dalam pekerjaan sebuah konstruksi itu kan harus berubah sama waktu, ya kan. Jadi diusahakan kerja itu harus ada lemburnya, karena kita berwaktu nih. Nah, tapi anehnya di tempat ini, di universitas ini, kita dilarang untuk bekerja lebih dari jam 10 malam, ya kan. Nah, itu tanpa ada kejelasan apapun. Jadi mereka cuma bilang batas kita untuk bisa bekerja itu sampai jam 10 malam. Nah, lewat dari jam 10 malam itu nggak boleh ada aktivitas apapun. Nah, karena gue penasaran, akhirnya gue tanya kenapa nggak boleh lebih dari jam 10 gitu, karena biasanya gue bisa sampai jam 12, jam 1. Nah, mereka nggak memberikan penjelasan yang jelas ya menurut gue ya, karena mereka cuma bilang itu bakal ngeganggu mahasiswa yang tinggal di sini. Itu sedangkan posisi kita ngebangun gedung itu ada di paling depan gitu. Jadi ketika kita masuk ke gerbang utama, nah itu kita kerjain di situ. Nah, buat bagian para mahasiswa yang tinggal di situ, itu mereka ada di paling belakang gitu. Jadi harusnya nggak terlalu ngeganggu karena bedanya itu beberapa gedung. Nah, tapi karena mereka owner, ya kita harus menghormati keputusan mereka juga. Jadi kita ikutin jam kerjanya mereka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, karena waktu itu gue ada di bagian pagi gitu, jadi kalau ada di bagian pagi itu jam 5 itu gue udah bisa pulang ke mes buat istirahat. Dan gue nggak pernah ngikutin perkembangan yang ada di bagian malam. Nah, sampai akhirnya gue bosen ada di mes, dan gue juga nggak punya temen buat main keluar gitu kan. Sedangkan beberapa temen gue ini kebetulan lagi jadwalnya jaga malam. Nah, akhirnya gue susul mereka ke proyek. Nah, seperti biasa ketika nyampe proyek itu belum ada kejadian aneh sama sekali. Gue belum lihat juga gitu. Mereka tetap bekerja, tapi emang dengan suara yang pelan. Ya pokoknya segala sesuatu itu dilakukan dengan pelan. Nah, jadi gue nongkrong bareng sama si security. Nah, gue ngopi di situ, gue ngerokok, gue sambil ngeliatin
teman-teman gue dan pekerja yang lainnya, baru dimulailah kejadian-kejadian aneh di tempat itu. Jadi kita bikin gedung itu kan kalau nggak salah 4 atau 5 tingkat gitu kan. Nah karena baru jalan beberapa bulan, itu kita masih mengerjakan di bagian pondasi dan lantai dasar. Jadi gue nongkrong di pos menghadap ke arah-arah orang kerja. Nah dari ujung gedung tuh gue lihat ada sosok perempuan lewat dengan baju kalau bisa dibilang baju zaman dulu kali ya, baju zaman dulu, putih panjang, dengan di ujung tangannya itu ada kayak jahitan berbentuk bunga kali ya di ujung kanan kirinya itu dia lagi dari pinggir gedung jalan ke tengah gedung. Nah pas gue lihat itu kan gue penasaran nih, jadi akhirnya gue tanya sama si security yang di samping gue, "Pak itu siapa ya Pak? Mahasiswi sini apa orang dari warga sini?" Gitu kan. Soalnya kalau di kerjaan proyek itu emang kadang banyak warga sekitar yang datang ke tempat proyek itu untuk menawarkan makan, minum. Jadi yang gue pikir itu antara apa itu warga sini atau emang mahasiswa sini. Nah setelah gue tanya sama si security, dia cuma bilang yang mana mas gitu kan. Nah, akhirnya gue tunjuk ke tempat tadi gue lihat gitu kan, karena pas ketika gue tengok lagi itu perempuan itu udah nggak ada. Jadi kan gue sempat berdiri, sempat nengok ke kanan kiri, itu perempuannya nggak ada gitu kan. Itu Pak tadi di situ, gue bilang gitu kan, itu tadi di situ Pak, di ujung sana gitu kan. Nggak ada mas, lagian setahu saya kalau malam-malam begini nggak mungkin ada mahasiswa yang masih keluar kemari gitu kan, maksudnya yang masih di luar gedung gitu, di luar tempat mes mereka itu nggak mungkin katanya. Nah akhirnya gue juga nggak mau banyak ngomong di situ kan, gue bilang sama si security, "Oh iya kali Pak, saya salah lihat kali," gitu kan. Karena emang gue nggak nyebutin ciri-ciri apa yang gue lihat, gue cuma bilang itu ada perempuan di situ. Nggak lama, itu dari tengah proyek ada yang teriak-teriakan, dia teriak-teriak nggak jelas begitu kan. Akhirnya gue samperin nih. Nah ternyata dia lagi kesurupan. Dan biar menghindari nggak berisik saat itu, akhirnya kita bawa orang kesurupan ini ke pos security, kan. Nah sambil diberesin ternyata security ini juga bisa, nggak lama tuh dia ngambil air terus diminumin ke pekerja yang lagi kesurupan. Nah karena gue penasaran, gue turun ke proyek, gue cari mandor pekerja itu gitu kan. Biasanya emang pekerja itu ada yang mimpin, ada mandornya. Dan gue cari mandornya, gue tanya sama dia kan, "Mandor anak buah lu kenapa?" Nah dia cuma bilang, "Nggak tahu bang, tadi dia lagi duduk di situ," gitu kan. Duduknya ini duduk makan apa duduk istirahat apa duduk gimana gitu kan. Dia sih tadi mau makan bang. Nah itu nasinya juga masih kebuka tuh. Oh jadi ternyata kalau malam itu emang ada hawa-hawa yang sedikit menyeramkan ya. Nah dari situ gue balik lagi ke si security, karena kebetulan yang kesurupannya ini udah sadar, gue juga nggak lihat dia diapain. Akhirnya pekerja ini gue suruh istirahat, lalu balik ke mesnya dia. Nah jadi karena ada satu bahan akhirnya bisa gue pakai buat ngulik si security. Pak, di sini emang sering kejadian kayak begitu ya gitu kan. Akhirnya gue tanya kayak begitu tuh. Enggak kok mas gitu. Si bapak itu ngomong begitu tapi dengan wajah yang seperti menutupi sesuatu. Dia langsung memutus obrolan kita malam itu. Jadi dia cuma bilang, "Makanya mas tolong dipesenin sama teman-temannya jangan bengong kalau lagi kerja." Nah gue pun juga nggak enak karena udah diomongin kayak begitu. Ya udah pak, biar saya sampaikan ke teman-teman saya. Akhirnya gue tinggal tuh, jadi udah nggak ada obrolan lagi. Tapi dalam hati tuh gue bilang dia pasti tahu sesuatu gitu kan, dia pasti tahu kenapa ada sosok itu. Dan gak lama orang kerja ini kesurupan. Nah jadi malam itu karena udah jam 10 juga, akhirnya pekerjaan diberhentikan. Kita istirahat semua, gue balik ke mes masih dengan beberapa pertanyaan yang mengganjal di pikiran gue. Nah terus besok harinya gue ceritain kejadian itu sama bos gue. Gue bilang karena gue sama bos gue ini kan udah deket udah lama gitu, jadi udah beberapa tahun. Dan gue sama beliau juga udah sering sharing masalah proyek gitu, masalah gangguan-gangguan yang sering terjadi di proyek. Dulu tuh tempat kerja gue
di perusahaan gue ini sering banget ngasih sesajen ketika mau mulai proyek gitu. Nah makanya dari situ gue sempat argumen dan gue kasih penjelasan ke bos gue kalau sebenarnya tuh ngasih sesajen itu nggak baik dengan alasan ini itu. Nah selesai gue menceritakan kejadian yang semalam, ternyata bos gue tahu sesuatu di tempat itu gitu. Jadi emang di kampus itu tuh ada mitos yang katanya orang-orang tuh nggak boleh berisik di atas jam 10 malam. Nah terus mitos lainnya, apabila ketemu ular gede, ular warna putih gede lagi mau lewat, itu dilarang untuk nunjuk ular itu ataupun bergerak melangkahi ular itu. Nah itu yang kedua. Nah terus yang ketiga ini yang menurut gue sih agak sedikit aneh ya gitu, karena mitos yang ketiga ini di belakang kampus tersebut ada sebuah musola kecil. Nah musola itu sering dipakai sholat, sering dipakai ngaji apa segala macam. Tapi di malam hari musola itu nggak boleh ditutup full pintunya, karena kata bos gue ketika pintunya ditutup full maka pintunya bakal ada yang ngegedor-gedor dari dalam. Suara itu bakal hilang ketika pintunya sedikit dibuka. Tuh, jadi pintunya nggak boleh ketutup full. Kalaupun mau ditutup harus disisain celah sedikit. Nah, karena kalau apabila ditutup rapat maka pintu musolanya bakal digedor-gedor. Nah, oke, jadi dari penjelasan bos gue tadi akhirnya gue nangkep beberapa hal. Nah, itu masih kesangkut sama kejadian yang gue lihat tadi malam. Berhubung gue udah dapat sedikit info dari bos gue, akhirnya gue mutusin buat ngobrol lebih dalam lagi sama si security tersebut. Nah jadi beberapa hari selanjutnya gue minta sama bos gue buat ditukar shift. Jadi gue kebetulan mau ada di shift malam itu, selain buat ngawas mereka biar antisipasi takutnya mereka ada yang kesurupan lagi. Nah gue pun juga nyari waktu biar bisa ngobrol sama si security ini. Nah sampai akhirnya kalau nggak salah waktu itu pas ada di malam Jumat, dan keadaan malam itu juga lagi gerimis-gerimis sedikit, lagi gerimis-gerimis kecil. Nah seperti biasa gue jalanin tugas gue dulu untuk ngawas mereka, sambil gue datengin lagi ke tempat dimana gue ngelihat perempuan itu. Nah jadi gue datengin lagi ke tempat gue ngelihat si sosok perempuan itu. Gue diem dulu di situ agak lama gitu kan. Gue sempat ngebakar sebatang rokok, dan gue juga nungguin ada kejadian aneh apa lagi malam itu di tempat itu. Salah satu mandor datang ke tempat gue. Jadi di tempat gue lagi ngerokok itu didatengin sama si mandor. Jadi dia sempat nanyain, "Bang, tumben malam ini ada di sini?" Nah gue bilang nggak apa-apa, gue lagi pengen ngelihat orang kerja dari posisi sini aja gitu. Nah tiba-tiba dia nyeletuk, jangan-jangan abang ngelihat sesuatu ya di sini. Nah karena ini salah satu mandor yang emang udah ikut kita udah lama, udah beberapa tahun, dan dia juga sedikit tahu cerita gue tentang melihat hal-hal yang kayak begitu gitu. Makanya dia udah nggak kaget kalau gue ada di suatu tempat gitu. Jadi gue cerita kayak gini kan juga nggak ke semua orang, gue cuma ngecerita ke orang-orang yang emang ngerti dan emang tahu gitu. Nah jadi akhirnya gue bilang sama dia, iya waktu itu jadi gue ngelihat di sini ada sosok perempuan lor. Mendengar penjelasan gue ini si mandor nggak kaget, jadi malah dia seakan-akan mengiyakan apa yang gue lihat nih. Jadi dia bilang, "Cewek ya bang," gitu kata dia, "pakai bajunya begini ya bang." Karena apa yang dia sebutin itu sama percis kayak apa yang gue lihat malam itu. Nah terus dia bilang sama gue, "Bang, jangan-jangan waktu itu yang kesurupan gara-gara si cewek ini ya bang." Nah karena gue nggak berani ngucap, nggak berani mutusin juga karena gue nggak sempet ngurusin orang yang kesurupan. Nah gue cuma bilang sama si mandor, "Enggak Dor, mungkin itu dari setan yang lain kali." Nah selesai gue ngobrol sama si mandor, gue rencana tuh mau nyari si security itu, mau ngobrol sama dia, mau nanya dia lagi. Nah akhirnya gue buang rokok, karena di dalam proyek itu harus bersih, maksudnya nggak boleh ada sampah rokok segala macam. Gue buang puntung rokok gue ini ke belakang gedung. Nah jadi belakang gedung yang lagi gue kerjain ini itu nempel banget sama gedung sebelahnya. Nah tapi dia ada lorongnya, jadi dia punya lorong nih. Ketika gue buang ini puntung rokok keluar, nah itu ada suara anak kecil lagi ketawa-ketawa.
Kan akhirnya gue cari sumber suara itu dari mana kan. Gue lihat sumber suaranya itu ada di gedung seberang di lantai 2. Jadi gue harus agak sedikit nengok ke atas buat nyari sumber suara itu. Nah nggak lama itu ada 2 sosok anak kecil lari lewat di lorong itu, lari. Kaget tuh gue, ya kan udah pasti itu bukan manusia gitu, maksud gue udah pasti itu penghuni di tempat itu gitu. Nah tapi yang bikin gue lebih kagetnya ini tempat dia larinya ke ujung sana. Jadi ini anak kecil lari dari lorong sebelah kiri ke lorong sebelah kanan. Nah di ujung kanannya itu ada sosok perempuan itu lagi belok ke samping gedung bersama 2 anak kecil yang lagi lari itu. Nah akhirnya gue buru-buru buang dan gue masuk lagi ke dalam proyek. Nah mandor ini nanya ke gue, bang tadi ada suara anak-anak ya? Nah itu langsung gue potong, langsung gue bilang enggak ada, itu soal dengar kali, udah balik, lanjut kerja nih. Itu akhirnya gue bilang gitu. Nah gue cari si security ini nih, gue puterin gedung, ini security nggak ada. Gue cari ke posnya juga, ini security nggak ada. Nah, akhirnya gue mutusin buat nongkrong lagi di pos itu sambil nunggu si security datang. Nah ketika gue duduk di tempat security, lagi-lagi perempuan itu ada di ujung gedung, ada di pas tempat gue ngobrol sama si mandor. Nah ini yang agak sedikit gue kaget ya, soalnya beberapa kali gue lihat ini dia pakai baju putih. Nah malam itu dia pakai baju merah dan dia ngelambai ke arah gue. Ya kan itu langsung bikin gue merinding gitu. Jadi seumur umur gue belum pernah dilambaikan seperti itu sama makhluk goib. Berarti yang gue tangkap dia ini udah tahu kalau gue nyari dia. Nah jadi gue buru-buru ngalihin pandangan gue biar nggak ngeliat dia gitu. Karena kalau kita ngeliat makhluk terus semakin dilihat, semakin ditegesin, itu bakal ada jalurnya gitu. Jadi gue menghindari itu biar dia nggak ngikut gue ke mes. Kalau dia ngikut gue ke mes itu lebih ribet lagi. Jadi buru-buru gue buang pandangan gue ke tempat lain gitu. Nah nggak lama si security ini datang, mas tumben ada di sini gitu kan. Dia nanya kayak begitu. Terus gue bilang iya pak, saya lagi ini bosan, saya kerjanya pagi mulu, panas, enakan malam gitu kan. Gue alasan seperti itu. Nah nggak lama dia bikin kopi buat gue sama dia nih. Oke, nah karena posisinya udah enak gitu kan, kita sambil ngerokok sambil ngopi, nggak ada salahnya nih gue buat mastiin cerita yang udah diceritain sama bos gue gitu kan. Akhirnya gue beraniin diri buat nanya sama beliau, Pak, saya mau nanya, emang di sini suka ada sosok ular putih ya Pak? Nah dia diam aja nih, gue kan ngomong kayak gitu sambil ngeliat mukanya dia ya kan. Nah itu katanya gede banget Pak. Nah orang yang kebetulan lagi ngeliat itu ular, katanya nggak boleh nunjuk sama nggak boleh ngelangkain ular itu Pak. Emang bener Pak kabar itu? Nah jadi lagi-lagi si security ini berusaha buat nutupin semuanya gitu. Jadi dia bilang, enggak, itu mah cuma mitos orang-orang kampung sini gitu. Dia bilang seperti itu. Nah terus kalau masalah musola gimana Pak? Itu kan katanya musola yang di belakang itu pintunya nggak boleh dirapetin. Soalnya kalau dirapetin tadi bakal ada yang gedor-gedor. Gue tanya, gue pasin begitu lagi sama dia. Nah dia cuma bilang, saya baru dengar mas, saya seumur umur tinggal dari lahir sampai sekarang di sini, itu nggak pernah saya ngedenger cerita yang kayak begitu. Akhirnya lagi-lagi dia berusaha buat ngindarin pertanyaan-pertanyaan gue. Nah karena gue ngerasa dia ngindarin semua, akhirnya mau nggak mau gue ceritain sosok perempuan yang gue lihat gitu. Jadi Pak, kalau ini sih bukan katanya, kalau ini bukan katanya ya Pak, saya ngelihat langsung. Nah barusan sebelum bapak datang juga saya ngelihat nih Pak. Ngelihat apa mas? Dia bilang begitu kan. Ini kok ada perempuan itu sering ada di proyek Pak. Nah mungkin kalau mau ditegasin lagi ini kayak noni-noni Belanda. Akhirnya gue ngomong begitu tuh sama dia. Nah dia sempat sedikit agak kaget ketika gue tanyakan pertanyaan tentang si noni ini gitu kan. Nah terus dia jawab pertanyaan gue tuh dengan pelan banget suaranya. Jadi dia cuma bilang, mas udah jangan diomongin lagi, itu bahaya. Nah dia bilang begitu kan. Nah akhirnya
gue ngeliat banyak keanehan di sini, gue mau ngulik lagi lebih dalam nih. Gue bilang, emang kenapa pak gitu, itu yang ngejaga sini apa gimana gitu. Nah kalau itu ceritanya panjang mas, tapi yang saya tahu kalau dia disebut-sebut itu nggak lama bakal ada kecelakaan.